Pemirsa, dikenal cerdas dan ahli dalam dunia dirgantara, kiprah Baharudin Yusuf Habibie membuat berbagai pihak berdecak kagum. Karya-karya B.J. Habibie mengharumkan nama bangsa di tingkat dunia. Kini semuanya telah diwariskan untuk kita semua, dan berikut ulasannya untuk Anda. Baharudin Yusuf Habibie atau biasa dikenal dengan B.J. Habibie lama bermukim di Jerman, tempat dirinya menyelesaikan pendidikan tinggi. Kecerdasan dan prestasi Habibie muda yang gemilang terdengar hingga Indonesia. Soeharto yang kala itu menjabat sebagai presiden meminta Habibie untuk kembali ke Indonesia. Habibie pun kembali ke tanah air dan menemui Presiden Soeharto pada 28 Januari 1974 di Cendana. Sore-sore saya datang di Cendana, waktu ketemu Pak Harto. Dia bilang, gimana Rudy? Tante gimana kabarnya? Baik, saya cerita gini. Gimana Ainun? Gimana Ilham? Cerita semua. Tapi seperti abang saja. Abang saya yang tertua. Terus dia gitu. Terus dia mau bicara. Jadi saya nggak mau. Sebelum mau bicara dengan saya, harus jawab pertanyaan saya dulu. Jadi sebegitu lepasnya Pak Habibie bicara dari. Padahal dia sangat berkuasa. Dia tidak marah. Karena dia anggap saya adiknya. Dia bilang Habibie memang rewel, yang nyentrik gitu. Dia terima. Saat itu Soeharto meminta Habibie untuk mempersiapkan Indonesia menuju era tinggal landas. Habibie mengaku sempat menolak permintaan Soeharto karena saat itu ia ingin berkonsentrasi dalam membuat pesawat terbang. Namun, karena keinginannya untuk mengabdi kepada negara, akhirnya pada 1976 Habibie pulang ke Indonesia. Kala itu Presiden Soeharto memberi Habibie jabatan awal sebagai penasehat teknologi presiden dan memimpin divisi teknologi Pertamina. Pada 1978, Habibie diberi jabatan sebagai Menteri Riset dan Teknologi hingga 1998 atau selama 2 dekade. Pada 14 Maret 1998, Habibie digaet menjadi Wakil Presiden mendampingi Soeharto. Namun jabatan itu tidak berlangsung lama. Selang 2 bulan, yakni pada Mei 1998, terjadi demonstrasi besar-besaran yang akhirnya melengsarkan masa pemerintahan Soeharto. Mundurnya Soeharto dari jabatan presiden membuat posisi Habibie naik dari wakil presiden menjadi presiden ketiga Republik Indonesia pada 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Baharudin Yusuf Habibie dikenal sebagai tokoh reformasi yang mampu melakukan pembaruan dalam waktu singkat di masa jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Habibie mengungkapkan reformasi dapat terjadi di Indonesia karena perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Pak Habibie, itu tidak akan ada reformasi tanpa Pak Habibie pada tahun 98. Saya mau koreksi. Tanpa perjuangan seluruh bangsa Indonesia. Seluruh bangsa. Juga yang anti. Cuma kita harus juga yang anti, jangan pukul dong. Dirangkul. Keberhasilan lain yang dilahirkan pada masa kepemimpinan B.J. Habibie adalah kebijakan kebebasan pers di Indonesia. Kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 itu sangat berdampak positif bagi perkembangan pers di Indonesia. B.J. Habibie dikenal sebagai tokoh Indonesia yang paling berpengaruh. Kejeniusan dan kemahirannya dalam menciptakan pesawat membuatnya dikenal hingga ke luar negeri. Berikut beberapa karya B.J. Habibie yang membuat bangga Indonesia. Pesawat R-80. Pesawat ini dirancang dengan teknologi terbaru dan canggih dengan tingkat keamanan yang tinggi bagi penumpang. Pesawat R-80 juga dilengkapi dengan teknologi fly-by-wire yang menggunakan sinyal elektronik dalam memberikan perintah.
Pesawat R-80 dirancang oleh PT Regio Aviasi Industri yang didirikan oleh B.J. Habibie bersama putra sulungnya, Ilham Akbar Habibie. Pesawat R-80 disebut telah dipesan sebanyak 155 unit meski masih dalam tahap pengembangan. Karya B.J. Habibie berikutnya adalah pesawat N250 Gatot-Kaca. Pesawat N250 merupakan pesawat penumpang sipil regional komuter turboprop, rancangan asli PT Dirgantara Indonesia. Pesawat N250 Gatot-Kaca merupakan pesawat buatan Indonesia pertama. Saat itu Habibie memerlukan waktu 5 tahun untuk melengkapi desain awal. Kode N sendiri berarti Nusantara, yang menunjukkan desain, produksi, dan perhitungannya dikerjakan di Indonesia. B.J. Habibie juga pernah ikut serta mendesain pesawat angkut militer Transal C-130. Pesawat tempur ini memiliki 4 turboprop sayap tinggi yang bertugas sebagai pesawat angkut militer. B.J. Habibie juga disebut ikut andil dalam terciptanya pesawat DO-31. Pesawat ini merupakan jet transportasi eksperimental Jerman Barat. Namun, proyek ini dibatalkan pada tahun 1970 karena masalah biaya dan masalah teknis. Namun, ide Habibie dalam pembuatan pesawat itu masih tercatat hingga saat ini.